Ada sedan merah mengkilat, di dalamnya rambutan seikat. Dengar azan cepatlah sholat, agar selamat dunia akhirat. Suatu ketika Abdullah bin Abbas ditanya oleh seorang lelaki dengan 3 pertanyaan. Ya Abdullah bin Abbas, ma khairul ayyam, wa ma khairul syuhur, wa ma khairul amal. Hai Abdullah bin Abbas, hari apakah yang terbaik? Bulan apakah yang terbaik? Dan amal apakah yang terbaik? Ketika Abdullah bin Abbas ditanya oleh seorang lelaki dengan 3 pertanyaan, dan pertanyaan yang pertama, hari apakah yang terbaik dari 7 hari yang Allah ciptakan, dari mulai Ahad sampai ke Sabtu? Kemudian jawabannya dari Pak Abdullah bin Abbas adalah wa khairul ayyam yaumul jum'ah. Hari yang terbaik adalah hari Jumat. Hari Jumat menempati urutan yang pertama, bahkan dikatakan dengan Sayyidul Ayyam, rajanya hari. Pertanyaannya, kenapa hari Jumat dikatakan dengan rajanya hari? Karena hari Jumat penuh dengan keistimewaan. Hari Jumat dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, Allah menciptakan manusia yang pertama, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam, itu pada hari Jumat. Kemudian lagi di hari Jumat, apabila ada seorang mukmin yang soleh, orang yang beriman kepada Allah, baik itu laki-laki ataupun perempuan, yang beramal ibadah soleh, yang meninggal di malam Jumat ataupun di hari Jumat, maka ia akan terbebas daripada siksa kubur. Tapi mohon maaf, jangan sampai salah paham, apalagi gagal paham. Ini yang meninggal adalah mukmin yang soleh. Kenapa? Karena ada kejadian suatu kampung yang mana ada seorang preman yang meninggal dunia di malam Jumat. Bahkan meninggalnya itu hebat, luar biasa. Ia meninggalnya di dalam masjid, sehingga penduduk kampung tersebut heboh, viral dan rame. Hebat, yang nggak nyangka ini orang. Padahal selama hidupnya kita tahu bahwa ini orang adalah seorang preman, ahli maksiat, tidak pernah pergi ke masjid, tidak melaksanakan amal ibadah kepada Allah, menjadikan sampah masyarakat. Tetapi ketika ia meninggal dunia, ia meninggalnya malam Jumat, bahkan di dalam masjid. Hebat, kira-kira amalannya apa ya? Belum tentu kita bisa seperti itu. Padahal nih orang nggak tahu bahwa tuh preman matinya di dalam masjid malam Jumat, karena preman itu kesetrum mau nyolong kipas angin. Berarti ini bukan mati syahid, melainkan mati syahid. Nah, oleh karena itu jangan sampai salah paham. Dan kemudian lagi di hari Jumat nanti terjadinya kehancuran alam dunia, alam semesta yang dinamakan dengan kiamat kubra. Itu pun terjadi pada hari Jumat. Jumat yang mana? Wallahu alam, hanya Allah yang mengetahui. Dan bahkan di hari Jumat, yaitu ada saat ijabahnya doa. Ketika berdoa kepada Allah, hamba mohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah, maka doanya diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keduanya, wa ma khairu syuhur, bulan apakah yang terbaik yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi rajanya bulan, dari bulan Muharram sampai Dzulhijjah, 12 bulan dalam 1 tahun. Ternyata yang menjadikan syaidus suhur, yang menjadikan rajanya bulan adalah asy-syahrul Ramadan. Bulan Ramadan menjadikan rajanya bulan, menduduki urutan yang pertama daripada bulan-bulan yang lain. Kenapa bulan Ramadan begitu istimewa? Bulan Ramadan begitu mulia, bahkan menjadi rajanya bulan daripada 12 bulan. Jawabannya, karena di bulan Ramadan adalah syahrul Quran. Salah satunya di bulan Ramadan adalah bulan yang mana diturunkannya Al-Quran oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Al-Quran, panutan penuntun utama. Al-Quran, petunjuk menuju bahagia. Al-Quran, cahaya penerang gulita. Al-Quran, rahmat semesta alam. Masya Allah. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Coba kita lihat di masjid-masjid, musola-musola, majlis ta'lim,
bahkan di rumah-rumah di bulan Ramadan ramai dengan melantunkan ayat suci Al-Quran. Ihwa fillah, shaimin shaimat, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi di bulan Ramadan, kenapa dijuluki dengan Sayyidus Syuhur, rajanya bulan? Karena di bulan Ramadan terdapat satu malam, yaitu apabila kita mendapatkan malam itu beribadah pada waktu malam itu, maka nilai ibadah kita sama dengan 1000 bulan ataupun kurang lebih 83 tahun yang dikatakan dengan malam Lailatul Qadar. Semoga kita semuanya mendapatkan malam tersebut, dan ini hanya ada di bulan Ramadan. Allah tidak berikan kepada bulan yang lain, tidak diberikan kepada selain daripada umat Nabi besar Muhammad SAW. Kita beruntung Allah masukkan kita ke bulan Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah, Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Kemudian lagi di bulan Ramadan, di siang harinya kita umat Islam diwajibkan untuk berpuasa. Dari mulai imsak sampai terdengar beradzan maghrib tiba, menahan lapar, menahan haus, menahan dahaga, menahan hawa nafsu yang dapat membatalkan daripada amal ibadah puasa kita. Oleh karena itu mohon maaf, Masya Allah, dengan puasa yang kita lakukan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghafirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman kepada Allah, penuh pengharapan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Bulan Ramadan 10 hari pertama merupakan rahmatnya Allah, 10 hari kedua merupakan maghfirahnya Allah, 10 hari ketiga merupakan itqu minan nar. Bulan yang mana yang bisa seperti itu? Hanya di bulan Ramadan. Masih banyak keistimewaan dan kemuliaan yang lainnya. Dan kemudian yang ketiganya adalah wa ma khairul amal. Amal apakah yang terbaik, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Begitu banyak amalan-amalan yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk meraih ridha Allah, menggapai daripada kasih sayang dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya, menempati urutan yang pertama adalah merupakan amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melaksanakan salat tepat pada waktunya yuhibbuhullah, salah satunya ia akan meraih daripada cinta kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu sudah dicintai oleh Allah, ketika orang itu sudah dirindukan oleh Allah, ketika orang itu senantiasa selalu mendapatkan kasih sayangnya Allah, maka apapun akan Allah berikan. Allah berikan kecukupan dunia dan akhirat. Yuk laksanakan solat tepat pada waktunya. Ada sedan merah mengkilat, di dalamnya ada rambutan seikat. Dengar adzan, cepatlah solat agar selamat dunia dan akhirat.